Umum Komite Relawan Nasional Indonesia, Basri BK. Selamat malam, Pak Basri. Kemudian ada pakar hukum pidana, Frans Hendra Winata. Selamat malam, Pak Frans. Saya ke Pak Basri terlebih dahulu. Pak Basri, Ahok sudah mencabut banding, pun sudah mengajukan pengunduran dirinya sebagai gubernur. Mengapa masih ada aksi demonstrasi? Kalau kita melihat teman-teman relawan, ini bukan relawan saja, tapi elemen masyarakat juga, elemen masyarakat Jakarta, bahwa melakukan aksi ini adalah bagaimana memperjuangkan suatu nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Jadi bukan dalam konteks yang sempit dilihatnya ini. Dan ini adalah suatu spontanitas ya dari masyarakat, khususnya juga relawan-relawan Baja, Basuki Jarot, ini melakukan suatu aksi-aksi untuk menuntut kebenaran dan keadilan dari aspek hukum. Kita lihat bahwa persoalan ini kan terlalu bernuansa politik lebih kental daripada aspek politiknya. Dan sekarang sudah di ranah hukum, dan ini memang proses hukum tetap bisa berjalan. Dan ini juga kita lihat bahwa semua aspek ini juga bukan batasannya dari relawan Baja atau masyarakat Jakarta, tapi ini sudah menjadi sorotan atau simpatiknya masyarakat dunia tentang kasus Ahok ini sendiri. Dan ini adalah suatu fenomena baru yang memang kita juga harus menjadi perhatian penuh persoalan ini gitu loh. Jadi kita harus bisa menempatkan aspek ini dari aspek hukumnya, dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Oke, jadi Anda mempertanyakan nilai keadilan dalam vonis yang dijatuhkan kepada Ahok? Ya, kita lihat bahwa kalau kita lihat dari tuntutan JPU-nya dengan keputusan hakim, ini kelihatannya ada hal yang tidak biasa dari aspek tuntutan dan keputusannya. Dan ini juga menjadi bahan-bahan analisa kita, dari mana dari proses itu kita lihat timbulnya promosi-promosi dari hakim untuk posisi-posisi tertentu, dan ini menjadi suatu bahan pemikiran masyarakat gitu loh. Ada kong kali kong di balik vonis Ahok? Ya, kita bukan melihatnya di aspek itu, tapi indikasi gejala itu menggelitik masyarakat untuk menilai dan mengkaji aspek itu. Baik, Pak Frans, boleh ditanggapi? Saya kira saya bicara di sini sebaiknya dari segi hukum saja, jangan dari segi politiknya, karena saya kesatu bukan politisi, saya lebih sebagai akademi. Jadi silahkan tanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hukum saja. Pak Frans, banding dicabut, apa ini bisa jadi strategi untuk PK? Ya, tentunya yang paling tahu adalah yang bersangkutan kan, dengan penasihat hukumnya. Yang paling tahu, saya tidak tahu, jadi saya tidak kompeten untuk menjawabnya. Tapi sekarang hak untuk tidak banding atau hak untuk banding itu sama pentingnya menurut saya. Tentunya ada alasan-alasan di balik itu semuanya. Keluarga yang bersangkutan maupun penasihat hukumnya tentunya punya alasan. Dan yang mana jangan ditanyakan kepada saya sekali lagi, tapi kepada yang bersangkutan dan kepada penasihat hukumnya. Oke, seperti apa mekanisme untuk peninjauan kembali sebuah kasus ini, Pak? Jadi biasanya itu suatu kasus itu, kalau suatu perkara itu kalau sudah berkekuatan hukum tetap, atau sering dikatakan dalam istilah bahasa Belanda atau istilah hukum sebagai putusan yang inkracht van geweest, itu berkekuatan hukum tetap, jadi tidak bisa dibanding, dikasasi lagi. Nah, sejak itulah putusan pengadilan yang sudah tidak dibanding dan berkekuatan hukum itu bisa diajukan PK tanpa batas waktu tertentu. Oke, kalau untuk mengajukan PK, apakah harus mengajukan bukti-bukti baru seperti itu, Pak? Tergantung bagaimana PK yang disampaikan kepada Mahkamah Agung. Dalam kasus Basuki Cahayapurnama ini, kasus penistaan agama, bagaimana mekanismenya, Pak Frans? Ada 3 hal yang bisa diajukan ke PK secara prosedural katakanlah, yaitu terdapat keadaan baru yang sering dikatakan sehari-hari sebagai bukti-bukti baru atau novum. Kedua tentunya adanya terdapat satu kenyataan di mana telah terbukti di dalam perkara itu ada keadaan sebagai dasar untuk membuat putusan itu bertentangan antara satu dengan lain. Jadi pertimbangan-pertimbangan hakim itu dianggap ada pertentangan-pertentangan di dalam putusan-putusan hukumnya. Oke, pertimbangan hakim ada. Yang pertama tadi adalah keadaan baru ya, yang menimbulkan dugaan kuat bahwa keadaan itu pada waktu itu terdapat bukti-bukti, misalnya
ketika berlangsung itu tidak ada buktinya dan sekarang ketemu misalnya, itu novum itu. Ya. Dan yang ketiga tentunya yang kedua tadi sudah saya sebutkan, adanya pertentangan di antara pertimbangan-pertimbangan hakim itu yang satu dengan lainnya berseberangan gitu. Dan ketiga adanya suatu kekhilafan dari hakim, atau ada satu kekeliruan yang nyata dari hakim itu di dalam membuat putusan itu. Itulah hal-hal yang bisa dikemukakan di dalam satu peninjauan kembali. Pak Frans, pencabutan banding ini menurut dari kuasa hukum dilakukan karena majelis hakim mengesampingkan saksi yang dihadirkan oleh pihak terdakwa saat ini menjadi terpidana. Menurut Anda apakah itu alasan yang logis atau? Bisa saja penasihat hukum mengemukakan alasan-alasan tersebut. Dan tentu dimasukkan saja dengan 3 keadaan tadi. Apakah termasuk itu atau tidak dengan tadi yang disebutkan itu. Dan saya tidak tahu mengenai itu, tapi baru dengar sekarang saya. Dalam contoh kasusnya, pada saat terpidana atau tervonis mencabut banding yang saat sidang vonis dibacakan itu dengan sangat jelas mengatakan akan mengajukan banding, tiba-tiba mencabut. Sejauh ini apa yang menjadi pemicunya sejauh kasus-kasus di Indonesia yang terjadi? Ya, saya kira saya tidak mau berspekulasi mengenai itu. Tentu ada sebab-sebab itu kan. Nanti ditanyakan saja kepada pendukung-pendukungnya atau orang-orang yang tahu mengenai ini semuanya. Tapi saya sendiri tidak tahu alasan yang melatar belakang ini. Saya tidak tahu, dan saya pikir harus ditanyakan kepada yang bersangkutan, keluarga maupun penasihat hukum. Saya kira paling cocok itu. Pak Basri, Anda menilai bahwa di sini ada nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang harus dipertanyakan. Kemudian kasus ini erat dengan unsur politik di dalamnya. Apakah menurut Anda pencabutan banding ini salah satu disebabkan oleh hal tersebut? Kami akan membahasnya sejenak berikut, tetap bersama kami di Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sebelum jeda bertanya kepada Pak Basri, mungkin nanti Pak Ihsan bisa menanggapi. Pak Basri, mengapa Anda berpikir bahwa mempertanyakan nilai keadilan sementara terdakwa sendiri atau terpidana sendiri sudah mencabut banding? Yang kita bicarakan tadi kan bagaimana teman-teman aksi relawan di lapangan dan masyarakat. Mereka tuh yang menuntut tentang persoalan keadilan dan kebenaran yang mereka tuntut. Dan mereka melihat bahwa kasus Ahok ini ada persoalan di aspek itu. Makanya mereka turun. Dan mereka turun menyampaikan aspirasinya di masyarakat, dan ada waktu yang mungkin di luar jam ketentuan menyampaikan aspirasi masyarakat itu sampai aksi lilin. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat, bukan masyarakat Indonesia aja, di seluruh provinsi. Ini sudah masyarakat dunia yang menyoroti kasus ini dan bersimpati. Makanya adanya aksi-aksi lilin ini seperti kita juga melihat teman-teman relawan tidak menyangka bahwa ada bola salju menggelinding sampai ke masyarakat dunia menyoroti kasus ini gitu loh. Artinya ada hal yang menjadi kajian yang menarik dari masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia, bukan masyarakat Jakarta saja. Jadi aksi-aksi yang dilakukan ini tidak batasan juga dengan relawannya Ahok Jarot, tapi memang ini adalah bicara tentang masalah keadilan dan kebenaran. Di dalam keadilan kebenaran kita harus juga bicara tentang masalah negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai nilai semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini juga harus kita jaga bersama. Nah, ini ya yang dipelopori oleh teman-teman bahwa persoalan ini bukan menjadi untuk suatu perpecahan bangsa. Jadi mereka melakukan aksi-aksi seperti ini adalah ya sesuai dengan masyarakat demokrasi, menyampaikan aspirasinya itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pak Ihsan, mungkin mau menanggapi. Ya, terima kasih. Pertama, saya menghargai sekali atau apresiasi sekaligus kepada Pak Basuki Cahayapurnama yang telah menarik kembali upaya bandingnya. Dan itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah menginsafi bahwa adanya kesalahan dan menerima putusan pengadilan. Nah, yang jadi menarik adalah ketika jaksa penuntut umum itu
terus melakukan upaya banding. Karena di dalam paradigma criminal justice system, dalam peradilan pidana, jaksa ini kan wakil dari negara, ya kan, mewakili masyarakat untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Nah, kalau jaksa atau JPU ini banding, lalu untuk kepentingan siapa? Gitu. Karena Pak Ahok sendiri sudah merasa tidak berkepentingan untuk melakukan upaya banding, dan itu artinya ketika jaksa tidak melakukan upaya hukum, sebenarnya sudah inkrah. Berarti ke depan bagus untuk Pak Ahok. Apakah meminta pengampunan bentuknya? Apakah meminta hal-hal yang lain yang dimungkinkan di dalam konteks apakah gerasi, sekaligus amnesti? Pak Frans, saat ini terpidana sudah mencabut banding, kemudian masih ada banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Apakah kemudian keputusan hukumnya sudah tetap? Kalau saya ya tetap perkara ini akan jalan terus karena ada banding dari jaksa penuntut umum. Jadi belum inkrah? Iya, belum. Kalau inkrah itu kan kalau sama sekali tidak yang banding, baik pihak terdakwa maupun pihak jaksa penuntut umum. Oke, baik. Namun sebelum kita lanjutkan dialog kami, pemirsa, jaksa penuntut umum akhirnya menyerahkan berkas perkara banding kasus penodaan agama dengan terpidana Basuki Cahayapurnama sore tadi. Berkas perkara banding telah diterima dan akan dipelajari Panitera Pengadilan Tinggi untuk kemudian menentukan hakim banding. Pak Ahok telah mencabut bandingnya. Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa dan meneliti perkara tersebut karena sampai saat ini jaksa penuntut umum belum juga masih tetap banding, artinya belum mencabut permohonan banding. Ya. Jadi nanti berkas kita telah dulu, kita teliti dulu, setelah itu kita sampaikan untuk Ketua Pengadilan Tinggi untuk ditetapkan majelis yang akan memeriksa dan mengadili. Baik, tadi memang saat ini banding dari jaksa penuntut umum sudah diterima oleh Pengadilan Tinggi. Pak Ihsan mungkin bagaimana? Apakah akan kemudian meminta jaksa juga untuk mencabut? Ya, ini akan menjadi persoalan hukum baru karena apabila jaksa ngotot seperti itu, pertama tadi saya katakan ini jaksa mewakili siapa? Karena terdakwa sendiri sudah menerima putusan itu. Nah, kedua, apabila nanti dalam putusannya memberatkan Pak Basuki Cahayapurnama, ingat bahwa ada satu ketentuan surat edaran Mahkamah Agung, senior kita paham pasti bahwa terhadap kasus penista agama itu harus diberikan hukum pemberatan. Itu surat edaran Mahkamah Agung. Nah, kita tentu tidak berpretensi bahwa Pak Ahok harus dihukum berat dengan banding nanti. Tetapi apabila itu terjadi, jaksa bertanggung jawab tidak itu? Kan itu merugikan kepentingan hukum sekaligus ya hak azasinya terdakwa. Tadi Pak Frans sempat mengatakan bahwa bisa jadi banding yang diajukan JPU karena memang ada perbedaan pemahaman soal 156, 156A itu. Namun kami harus sapa pemirsa kami yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Ada Pak Basori. Selamat malam Pak Basori. Ya, selamat malam. Ya, silakan dengan pendapat Anda, Pak. Ya, menurut saya ini pengetahuan saya untuk Pak Ahok, saya sebagai bukan pendukung tapi saya pemirsa, tapi saya salut sama Pak Ahok. Tolong yang ada di atas semuanya mengetahui keadaannya Pak Ahok. Dia orang yang paling benar, paling betul untuk saya. Menurut saya sendiri ini, saya orang Islam. Saya percaya 100% Pak Ahok betul, benar. Jangan dipenjara. Orang benar jangan dipenjara. Makasih ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Basori, penelpon dari Semarang, Jawa Tengah. Pak Basri, rupanya tadi mungkin kawan sepemikiran Anda, rupanya juga meminta Pak Ahok untuk dibebaskan. Dan kami akan membahasnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di iNews Prime. Saya ingin bertanya kepada Pak Frans. Pak Frans, tadi Anda juga sempat mengatakan ada perbedaan pandangan antara hakim dengan jaksa penuntut umum, antara 156 dan 156A. Menurut Anda seperti apa? Ya memang apakah biasa. Itu yang diperjuangkan oleh JPU, makanya tetap kekeh mau banding? Nah, Anda harus tanya lagi kepada JPU, jangan kepada saya. Tapi saya bisa memperkirakan, sudah pasti ada perbedaan pandangan ya. Prinsip-prinsip antara majelis hakim dengan JPU tentunya. Yang tadi dibilang JPU mewakili negara, sedangkan hakim juga mewakili Tuhan sebetulnya. Itu kan, kalau di Amerika itu
jaksa itu mewakili the people. Yes. Jadi masyarakat Amerika, rakyat Amerika sebetulnya. Lebih tinggi lagi sebetulnya. Ya, kalau kita masih negara gitu loh. Kalau di sana the people versus Mr. siapa gitu loh, X begitu. Jadi di sana rakyat yang diwakili sebetulnya oleh jaksa itu. Jadi lebih tinggi lagi. Jadi kembali lagi, kalau ada perbedaan pendapat antara hakim dengan jaksa, itu sesuatu yang lumrah, biasa saja. Dan itu bisa terjadi gitu loh. Dan dalam hal ini, saya sebagai pengamat hukum, sebagai praktisi juga, menarik untuk saya untuk memperhatikan ini. Siapa nantinya akan keluar sebagai pemenang daripada ini semuanya. Perdebatan antara 156A dengan 156 itu. Yang mana menurut saya, mau gak mau hakim harus memutus karena sudah ada presiden. Sudah ada jurisprudensi. Iya, betul. Jadi bukan tidak ada. Tidak mungkin kita bilang ini tidak ada jurisprudensi. Memang ada itu. Memang di Indonesia ada seperti itu. Dan hukumnya hukum positif. Terlepas dari saya tidak setuju dengan hatsai artikelen itu. Atau katakanlah pasal-pasal kebencian, istilahnya sebetulnya dari bahasa Belanda, hatsai artinya itu pasal kebencian itu. Artiklen itu pasal sebetulnya. Jadi pasal kebencian ini yang kita warisi dari Belanda. Dan itu masih menjadi hukum positif kita. Jadi tidak bisa itu, walaupun MK sudah menghapusnya ini, tetapi dalam RUU KUHP kita masih dimasukkan lagi pasal-pasal tentang sekarang dibilang sebagai penodaan agama atau kebencian itu. Oke, tapi Pak Basri, Anda menilai bahwa ada mempertanyakan nilai keadilan, kemudian kenapa akhirnya teman-teman juga masih berdemonstrasi di lapangan. Dalam suratnya Ahok menyebutkan bahwa pencabutan banding adalah untuk menghindari terjadinya demonstrasi. Bukankah sudah sangat jelas pesannya di sana? Iya, betul. Kalau itu memang kita menyarankan hal-hal yang seperti itu, tapi memang aspirasi terus berkembang. Kalau kita lihat kasus ini, dari awalnya pun sampai akhirnya pun ini kan sangat kompleksitas sekali. Antara aspek politik dengan aspek hukumnya. Kita tahu bahwa kalau kita mendengar video dari awal sampai akhir, substansinya itu kan ada keseleo lidah di situ. Jadi, mengapa persoalan ini terus berkembang? Karena menjelang Pilgub. Terus mengapa ini itu terus digoreng? Karena ada korelasinya dengan pemerintahan yang sekarang. Kita merasakan itu gitu loh. Itu gerakan politiknya ke arah itu. Jadi kalau kita bicara tentang tadi perbedaan 156 15A, dari aspek awalnya pun ini juga banyak versi, banyak penafsiran. Jadi kalau bicara hukum positif di Indonesia, kalau semuanya menafsirkan, ini memang nggak akan ketemu titik temunya. Makanya kadang-kadang bicara hukum, kita bicara... Maksud Anda hukum positif semuanya menafsirkan seperti apa Pak? Ya, kita lihat dari JPU sama hakim aja, satu bicara tentang dasar 156, 156A. Nah, ini juga sudah bicara tafsir dengan persepsinya kan. Okay. Jadi pada saat bicara persepsinya hukum itu, dia akan mencari pasal-pasalnya. Oke. Nah, ini yang jadi problemnya. Pak Basri, tahan dulu, kita harus jeda news terkini. Pak Ihsan tadi Pak Basri mengatakan bahwa ada tafsir dari masing-masing orang yang berbeda-beda. Salah satunya di antara hakim dengan jaksa penuntut umum yang 156, 156A. Ya. Tadi sebelumnya Pak Frans sudah mengatakan bahwa ini adalah hal yang lumrah terjadi. Ya, dalam peradilan itu kan memang pasti ada perbedaan ya. Jangankan dengan terdakwa yang diwakili mungkin oleh pengacara atau penasihat hukumnya. Jaksa pun sering terjadi ya. Tetapi kan kembali bahwa sistem peradilan kita kan sudah mengatur bahwa keputusan itu di hakim ya. Hakim itu berwenang memutuskan semua itu. Yang persoalan yang sudah dibawa ke pengadilan, apalagi dalam kasus pidana, kita kan berawal dari proses yang panjang, mulai dari penyidikan ya, sampai ke penuntutan dan sampai ke putusan. Yeah. Nah, tentu semua pihak ya harus menghormati itu putusan pengadilan. Dan itulah ciri dari kita negara hukum. Kalau toh nanti dianggap bahwa putusan itu tidak memberikan rasa keadilan, ya ada forumnya, namanya banding. Dan dalam kasus ini sungguh menarik. Tadi saya katakan bahwa diawali pertama bahwa jaksa itu kan tidak konsisten sama sekali. Semua instrumen yang diajukan, baik saksi, ahli, alat bukti, ya, dan semuanya itu berkaitan dengan 156A. Ya. Tetapi dia kemudian belok
menjadi 156. Oke, sebelum nah, inilah pembahasan yang kemudian hakim tidak mengikuti apa yang dituntut oleh jaksa. Oke. Tidak mempertimbangkan apa yang dituntut oleh jaksa, tapi dipertimbangkan apa yang didakwakan oleh jaksa. Saya kira sah itu. Oke, sebelum melanjutkan dialog, sudah ada penelpon kami, ada Bapak Dapung dari Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, silakan dengan pendapat Anda, Pak. Begini, saya lihat tentang ini di dalam temanya ini, Ahok sudah menerima putusan, tapi jaksa tetap banding. Nah, ini masalahnya, dilemanya begitu. Jadi menurut saya benar saja jaksa tetap banding karena dia mengatakan menurut dia terbuktinya pasal 156. Sedangkan hakim mengatakan terbuktinya 156A. Jadi dia konsisten dengan dengan pikirannya bahwa terbukti 156. Jadi saya tidak sependapat dengan jaksa. Jadi pintar saya. Jadi perkara ini benar saja jaksa harus banding. Nah, banding karena saya juga kecewa atas putusan itu. Putus kecewaannya bukan salah karena terlalu ringan putusannya. Harusnya kalau saya maksimal Arsendo Atmawiloto saja diputus 5 tahun. Jadi ini juga harusnya 5 tahun. Jadi saya sependapat saja jaksa banding supaya diputus nanti tidak 2 tahun, bisa putusan bandingnya bisa jadi 4 tahun. Baik, terima kasih Pak Dapung. Kami sudah mendapat apa yang menjadi inti pendapat Anda, Pak Basri. Ya, kalau kita melihat bicara hukum, kita juga harus melihat dari hulu ke hilir ya, dari suatu keputusan. Kadang-kadang kita di Indonesia ini, banding itu adalah suatu sarana kendaraan yang dipakai. Kita harus melihat aspek bicara hukum itu bicara tentang keadilan. Kita bicara tentang komprehensif. Jadi kalau bicara kasus ini kita harus melihat dari kronologis, fakta, data, dan banyak-banyak berbagai persepsi dan tafsir-tafsir yang lain-lain. Kalau kita melihat seperti ini, mengapa kita lihat bahwa masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia, masyarakat dunia merespon ini sangat positif? Kenapa? Ada problem masalah yang mereka lihat gitu loh. Jadi tidak bisa melihat kacamata hukum positif itu 1 tambah 1 2 saja. Jadi memang betul-betul di sini kita juga harus melihat berbagai macam aspek. Orang tahu Pak Ahok dan Pak Jarot ini seorang gubernur yang sangat spektakuler dengan pembangunan yang luar biasa di Jakarta, terus bicara tentang anti korupsi dan lain-lain, terselip lidah, terus mau intrah islah istilahnya saling memaafkan lah ya, kalau di dalam aspek agama itu ada, tapi kelihatannya sarana itu tertutup, akhirnya proses hukum terus berjalan dan berjalan. Jadi ini hal yang seperti ini yang harus kita pertimbangkan dan kita pikirkan gitu loh, untuk bicara bangsa dan negara ini ke depan. 72 tahun loh bangsa ini, negara ini posisinya sudah tertinggal oleh Malaysia tuh tahun 70 belajar di sini dan lain-lain negara. Pak Isan, benar ada tangan yang tertutup ketika Pak Ahok ingin meminta maaf rasanya? Pertama, instrumen hukum itu kan sudah menyediakan. Jadi kita jangan menafikan yang namanya peradilan, ya. Bisa saja peradilan itu keliru, maka ada upaya namanya banding, kasasi, sampai kalau perlu PK. Saya kira kita harus taati ya. Pertama, kedua, Pak Basuki itu kalau memang mereka itu menggemari atau mentaati Pak Basuki sebagai yang kita pahami beliau adalah gubernur kita semua, tentu arahannya harus ditaati juga dong. Jangan Pak Gubernur sudah nerima, Pak Ahok sudah nerima, ikhlas, tapi masih aja terus berupaya didorong-dorong. Nah, saya sebagai Komisi Hukum di Majelis Ulama Indonesia tentu mengharapkan betul bahwa para pendukung masyarakat yang ikut Pak Ahok ya, semua saya kira harus ikutilah himbauannya. Beliau sudah menulis surat dengan indah yang untuk dibacakan dengan Bu Vero. Coba dihayati. Itu adalah bentuk penyesalan dari seorang Pak Ahok yang tulus. Seharusnya diapresiasi dan kami bahagia tentu. Sekaligus berdoa agar beliau itu selanjutnya melakukan upaya-upaya yang bisa memberikan semacam simpati publik ya, bangsa Indonesia itu pemaaf ya. Salah kalau Anda mengatakan tertutup. Kami saat itu juga sedang melakukan bagaimana pola-pola komunikasi. Tapi kan tidak semuanya ikhlas. Yang sebelah sana itu kan banyak. Pak Ahok sendiri welcome, mau Pak, tolong Pak saya diantar ketemu sama Kiai Ma'ruf Amin. Saya jembatani, saya pers conference malah di sebuah stasiun TV. Beliau juga welcome. Tapi kan tadi banyak rally-rally yang harus tempuh.
Dan ini memang sejak awal ini yang nggak dilakukan. Inilah kekeliruan bangsa kita. Seharusnya sih dari awal ada persoalan ini para pembesar, umaro dan ulama itu menyatu. Bagaimana memecahkan problem yang tadi, slip of the tongue atau selah lidah. Nggak jadi besar begini, ini kan kemudian maaf tadi bahasanya digoreng, ya kan dimasak. Sehingga menjadi besar kasus ini. Ya kalau udah menjadi besar menjadi persoalan hukum. Kalau sudah menjadi persoalan hukum kita harus taat hukum. Negara hukum ya udah kita ikutin kan begitu. Nah, tetapi juga buat Pak Ahok nih saya memberikan masukan agar tetap bersemangat ya toh, sebagai bangsa kita. Pak Ahok juga masih diperlukan tenaganya, pikirannya, dan masih muda ya. Saya kira melalui masa-masa ini juga kita dorong semangatnya dan masih ada chance ya untuk minta ampun. Tetapi tadi saya sangat tidak sependapat sekali dengan jaksa ini. Pertanggungjawaban jaksa apa nanti kalau dihukum berat oleh pengadilan tinggi? Ya, karena ada satu lagi, kasasi. Biasanya jaksa melakukan upaya ngotot ini dalam kasus-kasus tertentu. Pak Senior kita tahu nih, Bang Frans. Misalnya apa? Putusan free strike ya Bang. Yeah. Pasti dia ngotot untuk banding, untuk kasasi. Ini kan putusan biasa yang tidak lazim. Jaksa kemudian all out ingin banding. Ini artinya jaksa sedang berusaha membebaskan terdakwa. Nah, ini yang nggak lazim. Ini merusak bangunan hukum. Jangan dilihat perspektif kasus Ahok toh, tapi kita lihat bangunan hukum ini dibangun cukup, dan budaya hukum dibangun cukup kuat fundamennya. Dan tiap hari kita bangun budaya hukum itu. Nah, kalau ini yang dilakukan jaksa ini merusak bangunan hukum. Oke. Saya ingin bertanya ke Pak Frans, tapi kita harus sapa dulu pemirsa kita. Ada Pak Ismaji. Selamat malam Pak Ismaji. Selamat malam, Anjus TV. Iya, selamat malam. Silakan Pak Ismaji. Ya, begini. Sebelumnya aku ucapin selamatlah kepada itu Forum Pembela Fatwa MUI dan sebagian masyarakat yang menghendaki bahwasanya kasus Ahok selesai secara hukum. Dan memang Ahok selesai. Artinya apa? Dia sebagai gubernur sudah berakhir, sebagai narapidana sudah jadi ditahan. Itu pertama. Kedua, kita sebagai bangsa yang besar harus move on untuk menghadapi masa yang akan datang. Jadi, predikatnya selesai. Lalu yang aku harapkan dari MUI, itu kita harus pindah kepada perusahaan lain. Karena apa? Begitu besar masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sebagai contoh, akhir-akhir ini ada LGBT yang ketangkap itu. Banyak banget yang ketangkap LGBT. Dan ada semacam ormas yang mau mengesahkan diri dari Indonesia. Itu harus kita tanggapi dengan baik. Aku harapkan MUI harus tegas dalam hal ini. Baik. Terima kasih Pak Ismaji. Pak Basri, jangan membuang-buang energi, kata Pak Ismaji. Oh ya, ini sebenarnya kami ini kan organisasi relawan mendukung Pak Ahok Jarot ini kan di kinerjanya. Kami melihat bahwa ini kinerjanya baru. Kita seberapa tahun di Tiduk Jakarta biasa lihat sampah, cari sampah itu gampang di sungai. Sekarang cari sampah susah. Jadi kita lihat aspek kinerjanya. Nah, sekarang kita lihat bahwa aspirasi masyarakat di bawah ini mendukung beliau karena menuntut keadilan dan kebenaran. Tadi Pak sampaikan juga dari MUI bahwa sebenarnya Pak Ahok itu ikhlas menerima ini. Tapi kacamata teman-teman pendukung di masyarakat bahwa ikhlas ini bukan tanda dalam artian ikhlas memang menerima sepenuhnya proses seperti itu yang terjadi dari kronologis hukum dari hulu ke hilir itu. Tapi ikhlas ini seakan-akan ada tafsir teman-teman yang mengatakan bahwa ada kebuntuan hukum di Indonesia seperti ini. Nah, ini juga lalu Pak Basri, apa yang sebenarnya ingin Anda rubah? Karena saat Ahok sudah mencabut banding, kemudian ketika jaksa penuntut umum masih ngotot dengan mengajukan banding, ada kemungkinan Ahok dihukum lebih berat karena sudah ada contoh-contoh sebelumnya yang dihukum jauh lebih berat daripada 2 tahun penjara. Ya, itu kan ranah kacamata kajian dari kejaksaan. Kalau saya tadi bicara ranah kajian dari persepsi masyarakat tentang kasus ini. Nah, kalau wilayah kejaksaan saya nggak bisa masuk wilayah itu kajiannya. Tapi yang pasti kita menyampaikan bahwa Mas, ini bukan kajian loh. Ini sudah bentuknya sudah tindakan untuk melakukan upaya ya untuk melakukan banding. Itu merugikan Pak Ahok.
Iya. Nah, itu yang kita khawatirkan Ya, justru. maksud saya kajian dalam tadi itu bahwa ada pertimbangan aspek hukum dengan data-data hukum dengan fakta-fakta hukum dari tafsir hukum yang ada, makanya dia ngajakan banding. Itu ranahnya kejaksaan. Saya nggak bisa masuk wilayah itu. Tapi ini masuk wilayah persepsi masyarakat bahwa persoalan hukum pasrahnya Pak Ahok ini dilihat oleh teman-teman ada kebuntuan hukum di Indonesia. Kalau bicara hukum itu kan bicara kesepakatan bersama lah. Oke. Gitu. Namun apakah dari relawan Ahok sendiri masih berharap Ahok dibebaskan atau mungkin dikurangi hukumannya? Kami akan kembali usai.